Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam video ya, dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di bab kesetaraan gender, membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan membahas mengenai hal ihwal tentang peran laki-laki dan peran perempuan yang seringkali dipermasalahkan adalah kesetaraan gender itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, kita diharapkan mengenal istilah gender itu sendiri. Jadi istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stroller pada tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik biologis. Dan istilah lain diungkap oleh Anne Oakley 1972 yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Jadi, memang ciri-ciri fisik itu menjadi pembeda antara peran yang bersifat sosial budaya dalam istilah gender itu sendiri. Sehingga fokusnya di sini memang didapatkan dari konstruksi sosial dan juga budaya. Sehingga peran gender itu sendiri antara satu kebudayaan lain dan kebudayaan lainnya ada kemungkinan berbeda. Nah, kita akan lebih jauh membahas tentang itu. Kita lihat dulu slide selanjutnya. Ada jenis perbedaan ya. Ada perbedaan istilah antara jenis kelamin dan gender. Nah, kita harus pastikan dulu kalian memahami itu. Jenis kelamin atau dalam bahasa Inggrisnya seks merupakan perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. Nah, itu sudah jelas bahwa ciptaan Tuhan bersifat kodrat, tidak dapat dirubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Kita tidak bicara dan tidak melebar dengan perkembangan seks seperti di Thailand ataupun di Australia ataupun di negara lain yang mensahkan transgender dan juga jenis kelamin lainnya ya. Kita masih dalam tahap kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Gender merupakan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Ini merupakan kajian buatan manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat. Jadi peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sekali lagi saya tekankan di sini, itu tergantung waktu, budaya, dan tempatnya. Tidak bisa disamakan antara peran gender di Indonesia dengan peran gender di Amerika Latin mungkin, atau di Amerika Utara. Nah, itu nanti kita akan membahas perbedaan-perbedaan itu juga kalau ada waktu. Selanjutnya di sini ada perbedaan seks antara laki-laki dengan perempuan. Jadi dikatakan bahwa fokusnya adalah perbedaan fisik khususnya di bagian reproduksi. Laki-laki secara kodrat memiliki penis, testis, dan menghasilkan sperma. Bisa membuahi sel telur, itu peran suami atau ayah. Sedangkan perempuan memiliki ciri fisik, memiliki payudara, vagina, ovarium, menstruasi, sel telur secara kodrat. Peran kodrat perempuan tidak lain ya bisa hamil, melahirkan,
dan menyusui. Itu merupakan peran istri dan ibu. Nah, apa konsekuensinya dari perbedaan itu? Alat-alat yang dimiliki laki-laki dan perempuan tersebut merupakan atribut yang selamanya melekat pada setiap perempuan dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat tersebut bersifat permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, jenis kelamin atau seks merupakan sifat bawaan dengan kehadirannya sebagai manusia. Jadi seperti secanggih teknologi apapun sekarang, tidak bisa perempuan atau laki-laki memiliki rahim dan melahirkan, ya. Itu masih sangat sulit dan saya rasa mungkin tidak dapat dilakukan. Sedangkan gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Ini perbedaan peran gender di laki-laki seringkali identik dengan maskulin, kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, rasional, terus terang, suka menantang, agresif, dan sebagainya. Lalu perannya harus bekerja di luar rumah untuk kerja produksi, menghasilkan uang. Karena harus menanggung beban keluarga, maka harus diupah secara utuh. Sedangkan perempuan, kita seperti yang tahu ya, ada feminim, lembut, perhatian, perasa, emosional, mengalah, beraninya di belakang, bergantung, submisif, dan seterusnya. Itu peran gender dari ciri-ciri gender perempuan, sehingga diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi. Lalu tidak perlu bekerja mencari nafkah, kalaupun bekerja dianggap sebagai pelengkap saja dalam keuangan rumah. Sehingga hal-hal ini melahirkan ketidakadilan gender karena oleh masyarakat sering disalahartikan sebagai kodrat. Jadi ini bukanlah kodrat, tapi memang peran gender, sehingga harus dibedakan antara kodrat dan peran gender. Perbedaan antara jenis kelamin dan gender kita lihat lagi. Seks itu merupakan perbedaan biologis, pemberian Tuhan atau kodrat. Kodrati itu bersifat alami, tidak dapat diubah, sehingga memiliki peran seks yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai produksi dan perempuan sebagai reproduksi. Haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya. Sedangkan gender itu berasal dari kultur atau adat istiadat. Bentukan setelah lahir diajarkan melalui sosialisasi dan internalisasi budaya, membentuk sebuah konstruksi sosial, dapat diubah sehingga bersifat dinamis, menghasilkan sebuah peran gender, memasak, mencuci, merawat anak dan ortu, mendidik anak, bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional dan sebagainya. Itu adalah peran-peran gender tersebut. Kita lanjutkan. Perbedaan sifat, fungsi, ruang, dan peran gender dalam masyarakat. Laki-laki bersifat maskulin, perempuan bersifat feminim. Fungsi, produksi, dan reproduksi. Ruang lingkup kerja di sektor publik, sedangkan perempuan di domestik atau urusan rumah tangga. Tanggung jawab, laki-laki berperan mencari atau menghasilkan nafkah utama untuk keluarga, sedangkan perempuan bersifat untuk naskah tambahan.
Nah, muncullah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, marginalisasi. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga, pelabelan, citra baku atau stereotip. Yang keempat, beban ganda atau double burden. Dan yang terakhir, tindak kekerasan atau violence. Ini tadi sudah kita sampaikan, kita lanjutkan. Nah, apa itu marginalisasi? Jadi di sini marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan karena tertutupnya aktivitas perempuan atau peran publik perempuan karena dianggap sebagai atau berfungsi sebagai pekerjaan domestik. Jadi kerja domestik itu tidak dihargai, tidak setara dengan pekerjaan publik. Perempuan sering tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, waktu luang, dan juga pengambilan keputusan. Perempuan kurang didorong atau memiliki kebebasan kultural untuk memilih karir daripada rumah tangga atau akan mendapatkan sanksi sosial. Seperti contoh begini, ada suatu budaya yang menganggap jika perempuan tidak mengurus anaknya sendiri atau rumah tangganya sendiri, itu dianggap tidak baik atau melanggar norma sosial, sehingga perempuan tersebut dikucilkan oleh masyarakatnya. Padahal suaminya mungkin memiliki keterbatasan untuk mengakses pekerjaan publik sehingga tidak berkecukupan. Sehingga dengan adanya stereotip itu atau marginalisasi itu, maka akan mengakibatkan kemiskinan dari keluarga tersebut. Perempuan sering mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan lelaki untuk jenis pekerjaan yang setara. Memang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara yang dikatakan maju. Sebagai contoh, di industri perfilman sebesar Hollywood itu masih sangat marginalisasi upah antara artis perempuan dan artis laki-laki. Gaji tertinggi misalkan Robert Downey Jr. itu akan jauh lebih besar, bisa 10 kali lipat dibanding dengan pemeran Black Widow misalkan. Itu real. Padahal jika kita lihat eksploitasi tubuh perempuan di film Hollywood itu lebih diforsir dibandingkan dengan laki-laki. Tapi kenyataannya gajinya itu sangat jauh berbeda. Itu yang masih diperjuangkan oleh artis-artis di sana juga. Lalu ada subordinasi. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berpikir. Perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan. Maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis atau disebut dengan second person. Perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami. Perempuan dibayar sebagai pekerja lajang atau bahkan dikeluarkan karena alasan menikah atau hamil. Saya rasa ini masih sering ditemukan di Indonesia. Seringkali perusahaan-perusahaan itu tidak menggunakan perempuan sebagai pimpinan karena dianggap emosional, bekerja like and dislike, irasional dalam berpikir, dan kurang cepat dalam mengambilkan keputusan karena seringkali melibatkan emosi dalam sebuah pengambilan keputusan. Lalu di sini juga perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah. Ini masih banyak yang terjadi sehingga kemandulan ini menjadi alasan untuk menceraikan atau bahkan
memiliki istri kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir, perempuan dibayar sebagai pekerja lajang. Jadi hanya wanita lajanglah yang seringkali diterima dalam sebuah perusahaan tertentu. Dan ini menurut saya memang tidak adil, sehingga yang terjadi berdampak kepada penundaan hak untuk menikah tentu saja. Lalu ada stereotip. Jadi stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh stereotip terhadap perempuan. Seringkali perempuan itu diidentikan dengan sumur, dapur, kasur, macak, masak, manak, sekedar ibu rumah tangga, dan dianggap sebagai pengangguran. Jadi kalau ibu rumah tangga itu dianggap sebagai pengangguran, padahal seperti yang kita tahu, ibu rumah tangga itu sebetulnya pekerjaan yang tidak pernah habis. Pekerjaan domestik yang tidak pernah habis dan tidak dapat dikatakan selesai, dan sebetulnya lebih menguras pikiran jika dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jika full version gitu ya, memiliki anak banyak dan sebagainya, itu sangat menguras. Kalaupun bekerja dianggap sebagai perpanjangan kerja domestik, seperti guru TK, sekretaris bagian penjualan. Lalu perempuan emosional, itu stereotip tidak rasional dan tidak mandiri, sehingga tidak berhak pada fungsi perwakilan dan pemimpin. Nah, ini yang sedang digalakan oleh pemerintahan kita, baik legislatif dan eksekutif, sehingga komposisi antara perempuan dan laki-laki itu relatif lebih merata sekarang. Lalu stereotip pada pria. Pria tulang punggung keluarga dan pencari nafkah. Tidak peduli seperti apapun kondisinya, jika gagal dicap sebagai tidak bertanggung jawab. Padahal yang namanya pria, tidak semua pria itu atau tidak semua laki-laki itu sama kemampuannya, sumber dayanya. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas di sektor publik dan tidak berhasil atau tidak mengangkat keluarganya menuju keluarga yang sejahtera, itu dianggap gagal. Nah, karena stereotipnya seperti itu, sehingga seringkali banyak pria yang frustasi karena secara sosial dianggap gagal. Lalu stereotip pada pria, kehebatannya dilekatkan pada kemampuan seksual dan karirnya. Menganggap wajar jika laki-laki menggoda perempuan, selingkuh, poligami, dan seterusnya. Ini seringkali mendapatkan pemakluman. Kalau laki-laki menggoda perempuan atau selingkuh dan poligami itu dianggap wajar. Sedangkan kalau perempuan menggoda laki-laki ataupun selingkuh, wah, ini sangat menjadi aib sosial yang sangat berat. Tapi seringkali tidak begitu bagi laki-laki. Nah, ini stereotip yang positif bagi laki-laki dan negatif bagi perempuan, sehingga seringkali laki-laki membenarkan perilaku-perilaku seperti itu. Lalu beban ganda. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok untuk kepala keluarga. Maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Lalu selanjutnya, beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengelolaan komunitas. Walaupun perempuan telah masuk dalam peran publik, meniti karir, peran dalam rumah tangga juga tetap masih besar. Betul sekali ya. Lalu pekerjaan dalam rumah tangga sebagian besar dikerjakan ibu dan anak perempuan, sedangkan ayah dan anak laki-laki terbebas dari
pekerjaan domestik. Ini masih sangat kental di beberapa kultur tradisional di Indonesia. Jadi yang namanya nyuci piring, dapur, mencuci, masak itu kerjaannya anak perempuan dan ibunya. Sehingga ada yang menjudge bahwa laki-laki itu tidak boleh masuk dapur, bahkan untuk mencuci piring sekalipun tidak boleh. Ini yang sering terjadi. Lalu laki-laki itu juga harus dilayani, diambilkan minumnya. Haram hukumnya membuatkan minum untuk istrinya dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya hal-hal seperti inilah yang dikikis dalam paham kesetaraan gender. Seperti itu. Nah, yang hal seperti itu adalah bukan kodrat, tapi peran dan fungsi. Sebetulnya tidak masalah karena kulturnya seperti itu. Tapi tidak masalah juga ketika laki-laki masuk ke dapur membantu istrinya bekerja sama sehingga menciptakan keluarga yang lebih harmonis lagi hubungannya. Lalu violence. Violence itu adalah kekerasan fisik maupun non fisik ya. Jadi bisa kekerasan secara verbal itu juga disebut kekerasan. Atau yang sering yang kita kenal KDRT misalkan. Jadi kekerasan adalah suatu serangan, assault, baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai sumber. Salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan seperti itu disebut dengan gender related violence, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuatan dalam masyarakat. Sebagai contoh ini kekerasan non fisik, larangan untuk belajar untuk mengembangkan karir. Ini seringkali dialami oleh anak perempuan oleh ayahnya atau oleh keluarganya. Penggunaan istilah yang menyebut ciri fisik atau status sosial. Bisa disebut janda kembang, perawan tua, nenek lincah, atau pecicilan, dan sebagainya. Pemukulan atau penyiksaan fisik, dan pemaksaan perkawinan. Seringkali yang dipaksa untuk kawin itu siapa? Perempuan, jarang. Laki-laki yang dipaksa untuk kawin oleh orang tuanya, tapi biasanya itu perempuan. Karena perempuan dianggap harus mengikuti orang tuanya, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain pun kekerasan terhadap perempuan khususnya kawin paksa di usia muda ini masih sangat banyak ditemukan. Nah, apa kesetaraan gender? Jadi kesetaraan gender itu pada intinya merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Nah, keadilan gender, jadi ada kesetaraan gender dan keadilan gender. Di sini dikatakan bahwa suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, hak budaya, hukum, dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Jadi artinya keadilan gender itu tidak hanya milik perempuan, atau kesetaraan gender itu tidak hanya milik perempuan, tapi juga kesetaraan gender itu milik laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi,
dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Jadi kondisi juga bisa sebaliknya, tidak hanya perempuan yang mendapatkan kekerasan, tapi bisa juga laki-laki yang mungkin tidak berdaya, lebih lemah, lebih tidak berkuasa, itu terjadi kekerasan. Nah, bagaimana terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender? Jadi ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan itu sendiri. Nah, kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar untuk tujuan utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk hampir setengah, 49,9% dari seluruh penduduk Indonesia, dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Tapi beberapa data yang saya temukan, memang saat ini peran perempuan di Indonesia, khususnya di ekonomi kreatif, UMKM, itu semakin tinggi setiap tahunnya. Dan itu merupakan bukti bahwa adanya kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, maka kesetaraan gender menjadi persoalan pokok pembangunan. Kesetaraan gender memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat pembangunan. Hingga saat ini, peran perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak. Ini isu-isu perempuan, kita semua tahu. Masalah kemiskinan, trafficking perempuan dan anak, KDRT, dan TKW di luar negeri, dan juga HIV/AIDS. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kita diskusikan lebih lanjut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.